Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan surah Al-Furqan ayat yang ke-10. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Maha agung Allah. Alladzi in syaa'a, yang jika dia menghendaki, ja'ala laka khairan min dzalika, niscaya dijadikannya bagimu khairan min dzalika, yang lebih baik daripada yang demikian, yakni lebih baik daripada pembendaharaan harta dan kebun yang mereka mintakan. Jadi ketika orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi SAW, kenapa kok seorang Rasul masih ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq? Kenapa kok masih makan dan masih pergi ke pasar? Kenapa kok tidak diberikan oleh Allah au takunu lahu jannatun, diberikan kebun-kebun sehingga ya'kulu minha, sehingga makan dari kebun itu? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maha agung Allah, yang dimaksud maha kaya, maha baik semua. Jadi Allah itu jika menghendaki, niscaya dijadikannya bagi Nabi SAW khairan min dzalika, malah lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Yang katanya orang kafir tadi, kenapa kok tidak diberikan kebun? Kalau Allah masyiah, sya'ah itu Allah berkehendak, maka bisa. Bahkan lebih baik daripada apa yang dimintakan oleh orang kafir. Apa yang lebih baik? Jannatin, yaitu surga-surga, tajri, yang mengalir di bawahnya, min tahtiha al-anharu, sungai-sungai. Karena dia telah menjadikan, akan memberikan kepadanya nanti di akhirat. Wa yaj'al, dan dijadikannya pula laka kusura, untukmu istana-istana. Jadi yang disediakan oleh Allah di akhirat itu lebih baik daripada apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir itu. Coba di kalimat yang ke ayat 8, itu kalimatnya jannatun. Annanya tidak panjang. Di ayat 8, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun. Ya, tidak panjang nanya ya. Kalau di ayat ke-10 itu panjang nanya, jannatin. Apa bedanya? Kalau jannatun yang di atas itu hanya satu, hanya kebun. Sedangkan kalau jannatin itu kebun-kebun. Jadi nanti di surga Allah akan balas, sediakan untuk Nabi SAW, dan tentunya untuk orang beriman juga, itu lebih baik daripada alam semesta ini. Bal kadzabu bis-saati, bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Yani hari akhir yang tiada hari lagi sesudahnya. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-saati, dan kami menyediakan neraka yang menyala, sa'ira, yang menyala. Bagi siapa? Liman kadzdzaba, bagi siapa yang mendustakan hari itu. Jadi orang yang akan dimasukkan ke neraka itu adalah orang yang mendustakannya. Dan nyalanya api neraka itu sangat besar. Bahkan di surah Ar-Rahman nanti kita akan ketemu, hadhihi jahannam, kata Allah. Ini adalah jahannam, allati yukadzibu bihal mujrimun, yang akan dimasukkan orang-orang yang mujrimun, yang berdosa. Perhatikan, di sini kalimatnya bukan musyrikun atau kafirun. Jadi yang akan dimasukkan ke neraka jahannam itu adalah mujrimun. Apa mujrimun itu? Orang-orang yang berdosa. Jadi meskipun orang Islam kalau berdosa masuk neraka juga. Ketika orang Islam monpakun melakukan maksiat, tak wartaja terhadap janji Allah, tak wartaja terhadap neraka, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi selama dia Islam pasti masuk surga. Tapi meskipun masuk surga, masuk neraka, satu hari nanti di akhirat berapa tahun? 1000 tahun dunia. Ya. Jadi bagaimana cara memasukkannya? Itu di Ar-Rahman dijelaskan bahwasanya yu'raful mujrimuna bisimahum, diketahui wajah-wajah orang yang masuk neraka itu, calon penghuni neraka itu, bisimahum, itu wajahnya suram, gelap. Oleh ulama tafsir ditafsiri, nanti orang yang akan masuk neraka itu wajahnya gelap, meskipun di dunia pakai skincare, meskipun di dunia wajahnya putih, itu nanti akan gelap wajahnya dan matanya biru. Serem orang ini nanti.
Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, ya. Maka dipeganglah an-nawasi, ubun-ubunnya, kepalanya, wal aqdam, dan kakinya. Jadi orang yang mujrimun, orang yang banyak dosanya, orang yang berdosa nanti akan dipegang kepalanya, akan dipegang kakinya. Cuman pegangnya bukan gini nanti. Cara masukkan ke neraka itu bukan dipegang begini, panjang talakin, bukan. Tapi dipegang kepalanya, dipegang kakinya, kemudian disatukan ini dari belakang. Jadi kayak orang lagi tengkurap, cara yang maturan napang, itu nanti akan dipegang kepalanya, dipegang kakinya, kemudian dipatahkan, katap gitu kan. Disatukan. Jadi dipegang dengan tangan satu. Oleh malaikat dimasukkan ke neraka. Perhatikan, meskipun kita orang Islam, tapi kalau melakukan dosa, itu tidak selamat dari ancaman ayat ini. Seandainya ayatnya, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal kafirun, maka orang yang kafir yang masuk. Yukadzibu bihal musyrikun, maka hanya orang musyrik yang masuk. Ternyata kalimatnya, bihal mujrimun. Ini adalah jahannam yang dulu kalian dustakan, wahai orang yang melakukan dosa. Maka ada rumus, jangan sepelekan amal ibadah meskipun kecil, karena Allah rahasiakan ridhonya. Dan jangan pernah sepelekan maksiat meskipun kecil, karena Allah rahasiakan murkanya. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan disediakan api yang menyala itu kepada liman kadzdzaba bis-sa'ati, orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Idza ra'atuhum mim makanin, apabila neraka itu melihat mereka, mim makanin, dari tempat yang jauh, mim makanin ba'id. Jadi neraka ketika melihat orang-orang yang tidak percaya terhadap kiamat itu, tidak percaya terhadap adanya hari bangkit, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sami'u laha taghayyudan. Mereka mendengar kegeramannya, yakni suara mendidihnya seperti halnya orang yang sedang marah. Jadi sudah jauh neraka itu ketika orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat itu. Nah, ciri-ciri percaya bagaimana? Ciri-ciri percaya dia takut kepada Allah. Kalau hanya mengatakan saya percaya tapi tidak takut, ya, maka kemudian neraka itu akan menggelegar suaranya, sama seperti apa? Ketika masak pakai kompor yang besar, kemudian pakai kuali yang besar dengan air, bunyi gelebuk-gelebuk gitu, tapi nanti menggelegar luar biasa, ya. Wa zafira, dan suara yang menyala, suara yang keras sekali dari nyala apinya. Atau makna yang dimaksud adalah jika orang tersebut melihat neraka, sekalipun dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar suara gemuruh dan api yang menyala luar biasa. Wa idza ulqu minha, dan apabila mereka dicampakkan ke tempat yang makanan dhayyiqa, ketika dicampakkan orang itu ke dalam neraka, makanan dhayyiqa, tempatnya ternyata sempit, ya. Neraka itu tempatnya sempit. Maksudnya yang dimaksud sempit, neraka itu menghimpit nanti. Oh, berarti kalau sempit berarti tidak banyak yang masuk neraka. Tidak. Maksudnya ketika masuk itu menghimpit neraka itu. Muqarranina, dengan dibelenggu, yakni dengan tangan dan leher mereka dibelenggu menjadi satu. Tangannya dan leher diikat menjadi satu. Da'au hunalika subura, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Jadi orang-orang yang masuk neraka, alhamdulillah, dia meminta kepada Allah untuk dimatikan. Masa ada orang minta mati? Tidak usah di neraka, Pak. Kalau ada orang yang sakit yang tidak sembuh-sembuh parah itu, kadang orang tersebut bilang, ya Allah matikan saja saya. Sakit di dunia itu kalau dibandingkan dengan, jangankan adabnya di akhirat, di alam mahsyar kalau dia tidak beriman kepada Allah itu sudah tidak ada apa-apanya. Maka nanti ketika orang sudah dimasukkan ke neraka, mereka meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa. Karena mati hanya sekali. Tidak akan ada mati lagi. Jadi kalau ada mengatakan hidup sekali, salah. Karena kita akan dihidupkan lagi. Yang ada mati sekali. Nah, setelah mati itu kita tidak akan mati selama-lamanya. La tad'ul yawma, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu sekalian mengharapkan suatu kebinasaan. La tad'ul yawma subura wahidan. Wada'u suburan katsira, melainkan mengharapkan kebinasaan yang banyak. Qul adzalika khairun, kul, katakanlah, apa yang demikian, yang tadi itu, yang telah disebutkan, yaitu ancaman gambaran tentang neraka, khairun, yang baik,
am jannatun, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan. Am jannatul khuldil lati wu'idal muttaqun, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kanat lahum, surga itu untuk mereka, jazaan sebagai balasan, wa masira, dan tempat kembali, tempat menetap yang abadi. Jadi neraka tempat kekal, tempat juga bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, orang yang tidak percaya terhadap adanya hari kiamat. Sedangkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga maksudnya, ma yasha'una khalidina. Surga itu bagi orang-orang yang memasukinya, itu akan ada apa yang mereka kehendaki. Jadi surga itu nanti sesuai dengan keinginannya, ada semua. Khalidin, sedangkan mereka kekal. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula, adalah janji dari Tuhan mereka, wa'dam mas'ula, yang patut dimohonkan kepadanya. Jadi surga ini, kana ala rabbika wa'dan, surga ini adalah janji dari Tuhan, mas'ula, yang patut untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang telah dijanjikan kepada surga, hal itu patut untuk memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan di surah Ali Imran yang kita kaji kemarin. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau. Kemudian wa yauma yahsyuruhum, dan pada suatu hari ketika Allah menghimpun mereka, Allah akan menghimpun semuanya, wa ma ya'buduna min dunillah, beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi semuanya nanti Allah akan himpun, bukan hanya manusia yang dihimpun, bahkan yang disembah oleh manusia itu Allah akan himpun. Siapa saja yang disembah oleh manusia, di antaranya para malaikat-malaikat. Dulu kalangan orang Quraisy itu sebagian ada yang menyembah kepada malaikat, orang-orang kafir Quraisy. Juga sebagian ada yang menyembah kepada Nabi Isa, kita kenal dengan Kristen atau Nasrani. Kemudian ada juga yang menyembah kepada Uzair. Uzair ini disembah oleh orang Yahudi, dikatakan Tuhan. Ada juga yang menyembah kepada jin, hantu. Genderuwo we gombel suster ngesot, disembah juga. Maka nanti semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, lalu Allah berkata kepada mereka yang disembah untuk memantapkan hujahnya terhadap orang-orang yang menyembah mereka. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan yang disembah. Mulai orang yang menyembah kepada jin, menyembah kepada manusia, semua akan dikumpulkan, bahkan yang disembah ini akan dikumpulkan juga. Paham ya? A antum, apakah kalian, adlaltum ibadi haula'i, yang menyesatkan hamba-hambaku itu, kata Allah. Apakah kalian telah menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan dengan perintah kalian kepada mereka supaya mereka menyembah kalian? Jadi nanti Allah akan bertanya kepada siapa? Kepada sesembahan mereka. Allah akan bertanya kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada Uzair, dan kepada jin. A antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian yang menyuruh hamba-hambaku untuk menyembah kepada kalian? Am hum dallu sabil, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar, yakni kehendaknya sendiri. Mereka itu menyembah karena diperintah oleh kalian, apa mereka yang tersesat sendiri? Kemudian yang disembah itu mengatakan apa? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana. Mereka yang disembah itu menjawab, maha suci Engkau dari apa yang tidak layak bagi Engkau ya Allah. Ma kana yanbaghi, tidaklah patut, tidaklah dibenarkan, lana, bagi kami, an nattakhidha min dunika, mengambil selain Engkau, min auliya, untuk jadi pelindung. Maksudnya mana mungkin kami merintahkan mereka untuk menyembah kami. Jadi nanti Nabi Isa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat, dan Uzair dan jin juga yang disembah oleh orang-orang itu. Mereka akan berkata, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, dan tak layak bagi Engkau ya Allah persekutuan. Dan sungguh kami tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah kepada kami. Tapi banyak manusia-manusia yang bodoh yang malah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
dan tak pantas bagi kami untuk menyembah kepada selain Engkau. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, katanya. Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Yang dimaksud adalah sebelumnya, yaitu di dunia, dengan umur yang panjang dan luas. Dengan umur yang panjang dan rezeki yang luas. Hatta nasud dzikra, sampai mereka lupa akan peringatan, yakni nasihat dan iman kepada Al-Quran. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa. Nah, ini luar biasa nanti Pak jawabannya. Ketika sesembahan mereka yang disembah itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kepada selain Engkau." Tetapi, nah ini, kenapa kok banyak manusia itu menyembah kepada selain Allah? Ini. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, karena Engkau memberikan kepada mereka kenikmatan dunia, wa aba'ahum, dan bapak-bapak mereka. Apa yang diberikan? Yaitu kenikmatan umur yang panjang, kemudian apa? Dan harta yang banyak. Yang menyebabkan manusia lalai kepada Allah ketika dia lupa kalau kematian itu akan datang. Orang kalau ingat pada mati, tidak berani. Kenapa ke umur yang panjang? Kalau dia belum umur balik, maka dia akan masuk surga. Karena orang sebelum balik, itu kata Nabi, sesungguhnya seorang manusia itu, seorang bayi, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Karena diberikan umur yang panjang, sehingga dia mengikuti bapaknya, orang tuanya, sehingga jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi. Kemudian, yang bisa melalaikan manusia dari kebenaran, itu ternyata harta. Ujian terberat dalam hidup, ketika dia diberikan harta yang banyak, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Yang disembah ya? Katanya malaikat, katanya Nabi Isa. Jadi seakan-akan, gini. Ya Allah, coba seandainya mereka dulu orang miskin. Mungkin dia mencari kebenaran untuk menjadi orang yang kaya. Yang mana yang benar? Tapi karena Allah memberikan dunia ini kepada musuhnya ataupun kekasihnya, bahkan ada orang yang mengatakan kalau Islam ini benar, ada orang yang mengatakan kalau Islam ini benar, kenapa orang Islamnya ini banyak yang miskin? Yang kaya-kaya itu negara maju. Ya. Jadi ukurannya orang Islam versi mereka itu ya kaya, padahal versi Allah bukan. Versi Allah yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Katanya sesembahan itu hatta nasud dzikra, sehingga mereka itu lupa untuk mengingatmu ya Allah. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa. Faqad kadzdzabukum bima taqulun, maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kalian. Jadi yang disembah itu mendustakan kepada mereka yang menyembah, bima taqulun, tentang apa yang kalian katakan, bahwasanya mereka adalah Tuhan-Tuhan. Mohon maaf, sekali lagi hati-hati dengan ziarah kubur ya. Ziarah kubur hukumnya boleh, tapi tidak boleh meminta kepada kubur. Meskipun itu orang soleh, wali Allah, maka kita tidak boleh meminta kepada kuburan. Tapi kalau ziarahnya boleh, tidak masalah. Tapi dalam berziarah, hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian orang-orang yang menyembah kepada selainku, kata Allah. Dengarkan itu. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan-Tuhan kalian. Mereka itu tidak pernah menyuruh kalian menyembah kepadanya. Dan kalian juga tidak diakui sebagai hambanya. Karena mereka semua itu hamba Allah. Mulai dari Nabi Isa, Uzair, dan jin, itu semuanya hamba Allah. Fama tastati'u, maka kalian tidak akan dapat sorfan, menolak, dan tidak pula menolong, wala nasra. Wa may yadhlim, dan barang siapa berbuat zalim minkum di antara kalian, nudzikhu adzaban kabira, niscaya kami akan membuatkan azab yang sangat besar. Ya, merasakan, kalian akan merasakan azab yang besar. Wa ma arsalna min qablika minal mursalin, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Jadi kan Nabi dikatakan, kenapa kok Allah tidak mengutus nabi atau rasul yang cukup makanannya dan tidak ke pasar? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku utus nabi dan rasul sebelum kamu, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, melainkan mereka semua itu juga makan. Wa yamshuna fil aswaq, mereka itu pergi ke pasar. Jadi rasul sebelum nabi juga makan dan minum, sama saja. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian
cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbiruna, maukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Allah Maha, Tuhanmu adalah yang Maha melihat terhadap orang-orang yang sabar dan yang tidak sabar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.